Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Mintarsi Arbani dan Ibu Vina selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran PNF dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai desain model pembelajaran Azure. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Diana Ratna Saputri, Sahda Estianing Tias, Herna Wijayanti Windari, dan saya sendiri Ilham Marito Setiaji. Yang pertama yaitu pengertian desain pembelajaran. Menurut Briggs, desain pembelajaran adalah keseluruhan proses yang dilakukan untuk menganalisis pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua menurut Smith dan Ragan, yaitu proses sistematik yang dilakukan agar menjadi sebuah rancangan yang dapat diimplementasikan. Yang ketiga yaitu menurut kelompok kami, desain pembelajaran yaitu proses atau langkah untuk menentukan kegiatan agar pembelajaran lebih efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Herna. Baik, kemudian materi selanjutnya mengenai model pembelajaran Azure. Model Azure dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robert Hennig, James Russell, and Michael Molenda pada tahun 2005 dalam buku Instructional Technology and Media for Learning. Model pembelajaran ini merupakan singkatan dari komponen atau langkah penting yang terdapat di dalamnya, yaitu menganalisis karakteristik siswa, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode, media, dan bahan pelajaran, mengaktifkan keterlibatan siswa, serta evaluasi revisi. Berikutnya, materi mengenai komponen model pembelajaran Azure. Yang pertama ada analis learners atau menganalisis karakteristik peserta didik. Menurut Gafur dalam bukunya yang berjudul Desain Instruksional menyebutkan bahwa tujuan utama para guru untuk mengetahui semua aspek keadaan individu pembelajar atau siswa ialah untuk dapat memilih pola-pola pembelajaran yang lebih baik, yang paling menjamin kemudahan belajar bagi setiap siswa. Adapun modal Azure berupaya memberikan pendekatan sistematis untuk menganalisis karakteristik para siswa yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Kemudian, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan. Yang pertama, ada general karakteristik atau karakteristik umum. Karakteristik umum ini, siswa dapat ditemukan melalui variabel yang konstan seperti jenis umur, kelamin, tingkat perkembangan, budaya, dan faktor sosial ekonomi, serta etnik. Semua variabel konstan tersebut menjadi patokan dalam merumuskan strategi dan media yang tepat dalam menyampaikan bahan pelajaran. Kemudian, yang kedua ada specific entry competencies atau mendiagnosis kemampuan dasar spesifik pembelajar. Faktor ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan dasar pembelajar atau siswa. Guru dapat melakukan dengan cara informal, misalnya mengajukan pertanyaan atau melalui kegiatan pretest untuk mengetahui apakah siswa belum menguasai apa yang diajarkan. Nah, menurut Dick dan Carey mengungkapkan bahwa pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa akan mempengaruhi bagaimana dan apa yang bisa dipelajari lebih banyak daripada yang dilakukan sifat psikologi apapun. Kemudian, yang ketiga ada learning style atau gaya belajar. Gaya belajar ini merujuk pada serangkaian sifat psikologis yang menentukan bagaimana seorang individual itu merasa, berinteraksi dengan dan merespon secara emosional terhadap lingkungan belajar. Terdapat 3 macam gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Yang pertama ada gaya belajar visual dengan cara melihat, yaitu dengan lebih banyak melihat, contohnya seperti membaca. Kemudian ada gaya belajar audio atau mendengarkan, yaitu belajar akan lebih bermakna oleh peserta didik jika
pelajarannya tersebut didengarkan dengan serius. Kemudian yang terakhir ada gaya belajar kinestetik atau melakukan, yaitu pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik jika dia sudah mempraktekkan sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudari Herna. Untuk komponen selanjutnya adalah State, Standard, and Objective atau menentukan tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya dari model desain sistem pembelajaran atau Azure adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan atau pernyataan yang mendeskripsikan tentang kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Jadi, merumuskan tujuan pembelajaran dapat menggunakan rumusan tujuan dengan model A, B, C, D, yang berarti A. Audience, artinya pembelajar atau peserta didik dengan segala karakteristiknya. B. Behavior atau perilaku, yakni perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. C. Condition atau kondisi, yaitu situasi dan kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi pelajar dapat belajar dengan baik. Dan D. Degree atau tingkat, yakni persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil. Komponen yang ketiga adalah Select Strategies, Technology, Media, and Materials, atau memilih strategi, teknologi, media, dan bahan pembelajaran. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan setelah menempuh langkah merumuskan tujuan pembelajaran adalah memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. Ketiga komponen ini sangat penting untuk digunakan dalam membantu siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah digariskan. Ada 3 tahapan penting untuk memilih metode, media, dan materi ini. Ketiganya adalah 1. Menentukan metode yang tepat untuk kegiatan belajar tertentu. 2. Memilih format media yang telah disesuaikan dengan metode yang diterapkan. Dan 3. Memilih, merancang, memodifikasi, atau memproduksi bahan ajar. Komponen yang keempat adalah Utilize Technology, Media, and Materials, atau memanfaatkan teknologi, media, dan bahan ajar. Sebelum menggunakan metode, media, dan bahan ajar, instruktur atau perancang terlebih dahulu perlu melakukan uji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut dapat berfungsi efektif dan efisien untuk digunakan dalam situasi atau setting yang sebenarnya. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk dapat menggunakan metode, media, dan bahan ajar yang telah dipilih. Smaldino dan kawan-kawan mengajukan rumus 5P untuk pemanfaatan media dan material pembelajaran, yaitu 1. Preview the materials atau kaji bahan ajar. 2. Prepare the materials atau siapkan bahan ajar. 3. Prepare environment atau siapkan lingkungan. 4. Prepare the learners atau siapkan peserta didik. Dan 5. Provide the learner experience atau tentukan pengalaman belajar. Sekian pembahasan dari saya. Untuk komponen selanjutnya dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sahda. Kepada Saudari Sahda, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Saudari Diana. Komponen berikutnya yaitu Required Learner Participation atau mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, tujuan utama dari komponen ini adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi ketimbang sekedar memahami dan memberi informasi kepada siswa. Hal tersebut sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa
Belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik, di mana para siswa akan menerima umpan balik informatif untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar. Nah, sebelum dinilai secara formal, peserta didik perlu dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran seperti memecahkan masalah, simulasi, kuis, maupun presentasi. Nah, dalam hal ini, guru harus menyiapkan pengalaman pembelajaran bagi siswa. Jika materi berbasis guru harus lebih bersifat profesional. Jika berpusat kepada siswa, guru harus berperan sebagai fasilitator, membantu siswa untuk mengeksplorasi materi, mendiskusikan isi materi, menyiapkan materi, maupun mempresentasikan dengan teman-teman yang ada di kelas mereka. Nah, pada slide berikutnya yaitu mengenai komponen evaluate and revise atau mengevaluasi dan merevisi. Pada komponen ke-6 ini maksudnya ialah mengevaluasi dan merevisi perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang dipilih atau digunakan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi akan diperoleh kesimpulan apakah teknologi, media, dan materi yang kita peroleh tadi sudah baik atau perlu diperbaiki kembali. Nah, kemudian evaluasi dan revisi sangat penting bagi pengembangan pengajaran yang berkualitas, sehingga evaluasi memiliki 3 tujuan. Yang pertama ada menilai prestasi belajar. Pada hakikatnya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan menilai perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menentukan terlebih dahulu tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari evaluasi yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada mengevaluasi dan merevisi strategi, teknologi, dan media. Salah satu komponen evaluasi dan revisi sebuah mata pelajaran adalah beberapa masukan terkait strategi teknologi dan media yang digunakan. Mungkin saja dari pengamatan yang sedang berlangsung, diamati siswa lebih suka belajar mandiri daripada belajar kelompok ataupun sebaliknya, atau para siswa merasa mereka seharusnya belajar dari banyak rekaman-rekaman video. Nah, yang terakhir ada evaluasi guru. Evaluasi guru baiknya dilakukan bersama dengan komponen-komponen pengajaran lainnya. Informasi yang dihasilkan akan memberikan umpan balik yang bagus sekali untuk menangani area-area yang memerlukan pengembangan dan untuk mengetahui area pengajaran yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, pada materi terakhir ialah mengenai implikasi model pembelajaran Azure dalam PNF. Model pembelajaran Azure ini merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan media dan teknologi. Pengimplikasian model Azure dalam PNF terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama ada kegiatan belajar kooperatif. Dalam kegiatan belajar kooperatif ini untuk menentukan suatu program pembelajaran PNF, dalam model Azure ini menerapkan proses komunikasi dan berpikir kritis dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang kedua ada penemuan atau discovery. Nah, dalam hal ini model Azure berperan dalam penggunaan media dan teknologi untuk membangun pengetahuan, sehingga nantinya siswa tersebut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai program pembelajaran dalam PNF yang nantinya akan dijalaninya. Kemudian yang ketiga ada diskusi. Diskusi dalam pembelajaran PNF diperlukan keaktifan siswa untuk mendorong proses pembelajaran yang efektif. Model Azure ini mendorong keterlibatan siswa untuk aktif berpartisipasi dalam berpendapat, musyawarah, sehingga program pembelajaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang keempat ada latihan berulang. Metode ini berisi serangkaian latihan dan praktik
yang sengaja dirancang untuk membangun kecakapan dalam sebuah keterampilan baru yang perlu dipelajari oleh siswa. Misalnya saja dalam pendidikan nonformal ada lembaga pelatihan yang biasanya lembaga ini memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, baik itu dalam hal pengetahuan, kecakapan hidup, maupun dalam hal keterampilan. Kemudian yang kelima ada tutorial. Di dalam metode ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu menyajikan materi, mengajukan pertanyaan, menganalisis jawaban warga belajar, memberikan umpan balik, memberikan latihan, meminta warga belajar untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya, misalnya saja melalui program-program pendidikan nonformal tadi. Kemudian yang terakhir ada demonstrasi. Metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu objek. Kita ambil contoh, misalnya dalam pendidikan nonformal yaitu PAUD. Nah, dalam PAUD ini peserta didiknya yaitu pastinya anak usia dini. Nah, dalam proses pembelajarannya kita harus menggunakan alat peraga, misalnya saja seperti balok yang berwarna-warni dan lain sebagainya. Nah, dengan pembelajaran seperti itu, maka nantinya akan memudahkan anak usia dini tersebut paham dan mengerti dengan alat peraga yang digunakan tadi. Nah, begitu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Berikut referensi mengenai materi yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.